Gadaikan akal sehat, dua hakim Mahkamah Agung sunat hukuman Edi Prabowo. Ditulis oleh Tantra. Permohonan kasasi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, menemui titik nadir di tangan Hakim Agung Mahkamah Agung. Sofyan Sitompul, Ketua Majelis Kasasi kasus korupsi benih lobster yang dilakukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, memperingan hukuman Edi Prabowo dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Meskipun ada Hakim Agung yang menolak kasasi tersebut, tetapi suara Sininta Sibarani kalah oleh dua Hakim Agung yang menyetujui keringanan hukuman bagi Edi Prabowo. Dua orang tersebut adalah Sofyan Sitompul merangkap Ketua Majelis Kasasi dan Hakim Agung Ghazal Basaleh. Sofyan Sitompul juga mengurangi pidana tambahan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dari 3 tahun menjadi 2 tahun setelah pidana pokok selesai. Alasan yang dipakai Sofyan adalah bahwa Edi Prabowo sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat khususnya nelayan kecil. Alasan tersebut mengacu pada pencabutan peraturan menteri yang dibuat Susi Pujiastuti, yang melarang ekspor benih lobster, digantikan peraturan menteri yang mengizinkan ekspor benih lobster buatan Edi Prabowo. Dari pertimbangan majelis hakim tersebut, paling tidak ada dua hal pokok dari sebuah akal sehat yang digadaikan majelis hakim. Pertama, penilaian bahwa saat menjabat menteri, Edi Prabowo bekerja dengan baik. Baiknya di mana? Kalau seorang pejabat negara melakukan korupsi. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang punya efek negatif luas dan berantai. Kalau akal sehat dan nurani yang dikedepankan, tentu korupsi yang dilakukan Edi Prabowo adalah cacat moral dalam kinerja sebagai pejabat negara. Kedua, alasan bahwa peraturan menteri buatan Edi Prabowo yang memperbolehkan ekspor benih lobster adalah untuk mensejahterakan nelayan kecil, adalah pertimbangan dangkal tanpa menilik substansi pokok masalah. Yaitu bahwa izin ekspor benih lobster adalah alasan Edi Prabowo membuka keran kolusi bagi orang-orang dekatnya dan para pengusaha besar perikanan, yang sudah lama terganggu kenyamanannya oleh kebijakan-kebijakan Susi Pujiastuti. Hal ini sudah terbukti di fakta persidangan, bahwa pada kenyataannya, peraturan menteri buatan Edi Prabowo tersebut dimanfaatkan Edi Prabowo untuk menerima fee dari para pengusaha ekspor perikanan. Fakta persidangan lainnya adalah bahwa sebagian izin perusahaan ekspor perikanan atau ekspor benih lobster, diterbitkan dengan tidak mengacu pada prosedur yang seharusnya dilalui, atau dengan kata lain penuh kejanggalan. Jadi, jika mengacu kepada pokok permasalahan korupsi yang dilakukan Edi Prabowo, maka pertimbangan bahwa Edi Prabowo telah berusaha mensejahterakan nelayan kecil, adalah alasan Sofyan Sitompul tanpa dasar pemikiran yang sehat. Sebab pada kenyataannya, peraturan menteri yang membuka keran ekspor benih lobster, justru menjadi ajang pesta pora dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Edi Prabowo dan para pengusaha eksportir benih lobster, bukan nelayan kecil. Peraturan menteri yang mengizinkan ekspor benih lobster, justru kontraproduktif dengan tujuan Susi Pujiastuti untuk melindungi dan mensejahterakan nelayan kecil. Susi Pujiastuti yang menerbitkan peraturan menteri yang salah satu isinya melarang ekspor benih lobster, adalah semangat untuk melindungi para nelayan kecil dari spekulasi harga benih lobster yang sering dimainkan oleh para pengusaha besar pengekspor perikanan. Kedua, Susi menetapkan dan mengizinkan ekspor lobster dengan ketentuan umur dan bobot tertentu, adalah bertujuan memberikan nilai tambah bagi para nelayan kecil. Jika nelayan menjual lobster yang sudah siap panen atau sudah berumur, tentu punya nilai jual yang lebih tinggi daripada hanya menjual saat masih pembenihan. Di sini jelas, bahwa peraturan menteri yang melarang ekspor lobster dalam bentuk benih buatan Susi Pujiastuti lebih mementingkan kesejahteraan nelayan kecil, daripada peraturan menteri yang dibuat Edi Prabowo, yang secara fakta lebih mementingkan kesejahteraan pribadi dan para pengusaha besar pengekspor perikanan. Sayangnya, sistem ketatanegaraan di Indonesia, yang memberi kekuasaan yudikatif yang besar kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga terakhir mencari keadilan, seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum hakim yang kurang berkomitmen dan berintegritas terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Entahlah, sampai kapan para pengadil di negeri ini punya komitmen dan integritas yang kuat terhadap tegaknya hukum yang berkeadilan. Peredaran uang bibit itu bisa ratusan miliar. Kalau itu, yang segini ini ratusan miliar, dibiarkan hidup di laut besar menjadi seperti ini ribuan ton, nilainya akan menjadi berapa puluh triliun. Tolonglah, saya menghimbau kepada para masyarakat yang masih mengambil benur, para aparat, oknum-oknum aparat maupun PNS yang membantu pengambilan benur dan melindungi pengiriman benur ke Vietnam untuk sadar tentang masa depan para nelayan Indonesia. Para nelayan yang biasanya menangkap lobster yang besar-besar,
Karena kalau bibitnya diambil, tidak akan pernah lagi ada yang besar-besar. Jadi sekali lagi, mohon stop pengambilan benur. Seluruh oknum aparat pegawai negeri sipil yang sekarang melindungi untuk segera menghentikan. Demi masa depan anak cucu kita. Jangan sampai lobster hilang dari laut Indonesia.